Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah kesempatan di mana kita berserah penuh sama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan hari lepas hari sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari setiap Alivers, saya mau ajak kita semua membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap janjimu dalam hidup kami Bapa. Kami pun percaya akan kebesaran-Mu atas hidup kami Tuhan. Kasih dan karunia-Mu berlimpah atas setiap kami Tuhan. Dan biarlah Yesus pujian penyembahan kami sore hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami memuliakan nama-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami Yesus. Bersama-sama mari kita katakan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
lagi Tuhan kita. Kami mau berkata Tuhan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
Kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya Yesus. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya
Kami berserah penuh Tuhan, kami berserah penuh. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak sanggup melewati apapun Yesus. Sebab itu kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah ada bersama kami. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Yes, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Berdiri saudara, kita mau menari bagi Tuhan kita. Kita mau katakan Yesusku sungguh ajaib. Kebesaran-Mu nyata bagi kami Tuhan. Bersama-sama katakan.
Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Biarlah kasih setiamu senantiasa ada pada setiap kami anak-anakmu. Beri kami pengertian tentang kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan beri kami pengertian yang benar akan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ajar kami mengerti bahwa hidup kami membutuhkan Tuhan, bahwa hidup kami perlu Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan bagi kami. Biarlah kami mengerjakan kehidupan kami di dalam kebenaran yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua saudara-saudara yang saya kasihi. Saat ini saya ingin memberitakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6 yang dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mengerti bahwa saat-saat ini kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Karena itulah jaminan keselamatan kita. Kita harus mengerti apa yang Kristus kerjakan saat Kristus hidup. Kristus mengerjakan apa yang menjadi maunya Bapa. Kristus mengerjakan apa yang menjadi prinsip kebenaran. Nah, Kristus mengajarkan bagaimana itu kasih, bagaimana hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi berkat. Bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tetapi firman Tuhan katakan di dalam firman 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi dikatakan bahwa kalau kita di dalam Dia, kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Berarti di sini ada prinsip kebenaran, ada ketaatan dalam ibadah. Nah, tetapi firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita mau hidup di dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti ada ketaatan, kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kalau hidup keagamaan kita ini tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sesungguhnya kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa sih ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi? Mereka adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Mereka orang yang suka berdoa puasa. Nah, mereka orang yang suka mengajarkan firman Tuhan. Tetapi kalau hidup kita tidak lebih benar dari mereka, kita nggak akan masuk kerajaan surga. Apa maksudnya? Nah, yang Tuhan mau adalah kehidupan kita ini memberikan buah kebenaran. Nah, kalau tadi firman Tuhan katakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti ada prinsip kebenaran. Hidup kita harus memberikan buah kebenaran. Buah kebenaran. Buah yang mau menyatakan kasih Tuhan yang telah mengubahkan kehidupan kita. Nah, saudara, tetapi kalau kehidupan kita tidak mencerminkan bahwa kita ini orang yang berbuah dalam kebenaran, ada prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupan kita, kita sama saja dengan orang yang munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena yang dibersihkan hanya penampilan luar saja, bukan hati kita. Yang Tuhan mau adalah kita mengikis hati kita. Karena itu firman Tuhan juga katakan, kita mau mencintai dunia atau mencintai Bapa. Kalau kita mencintai kasih Bapa, kita mau taat pada aturan-aturan dari firman Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita memilih mengasihi dunia, kasih akan Bapa nggak akan ada dalam kehidupan kita. Kalau kasih akan Bapa tidak ada dalam kehidupan kita, kita nggak akan bisa berbuah dalam kebenaran kita. Dalam hidup kita nggak akan bisa menghasilkan buah. Buah kebenaran, buah kasih itu nggak akan ada dalam kehidupan kita. Nah,
Karena itu Tuhan Yesus ingatkan, kalau hidup keagamaan kita nggak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara, Tuhan mau kehidupan kita ini berbuah. Tuhan mau kehidupan agama kita ini benar-benar menyatakan Kristus dimuliakan. Kalau kita hanya sekedar agama, itu nggak akan menyelamatkan kita. Agama hanya akan kita tinggal saat kita bertemu dengan Bapa. Agama itu cuma ketinggalan di KTP kita, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah buah-buah kebenaran itu muncul. Buah-buah kasih itu ada dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan keagamaan kita ini gak sia-sia. Tetapi kehidupan keagamaan kita ini membawa kita berbuah lebih lagi. Supaya kita dapat mengiring Tuhan, menghadap Tuhan. Ini dengan hati yang bersukacita. Karena bertemu dengan Allah Bapa kita. Saudara, untuk kita mempunyai prinsip kebenaran, untuk kita mempunyai ketaatan dalam ibadah kita harus mempunyai suatu komitmen, suatu keteguhan iman, kekuatan. Kita harus punya integritas dalam kehidupan kita. Karena kalau kita nggak mempunyai prinsip kebenaran yang kuat, nggak akan ada integritas dalam kehidupan kita. Kita nggak akan punya fondasi yang kuat untuk kita mau hidup benar, untuk kita mau hidup dalam menghasilkan buah kebenaran itu untuk kemuliaan Bapa kita. Matius 23 ayat 27-28 katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Karena itu Tuhan mau jangan cuman penampilan luar kita saja yang diperbaiki, yang cuman dilabur, yang ditutupi, enggak. Tetapi hati kita ini harus diperbaiki. Hati kita ini pusat pemikiran kejahatan kita ini timbulnya dari hati kita. Hati manusia memikirkan keegoisan, memikirkan iri hati, nafsu. Nah, kalau kita nggak bisa menjagai hati kita nggak akan bisa hidup dalam buah kebenaran. Nah, untuk itu kita wajib harus berusaha menjaga hati kita. Supaya apa? Hati kita ini yang diperbaiki. Hati kita ini yang diperbaharui. Nah, firman Tuhan juga katakan, aku memberikan hati yang baru. Roh kita ini diperbaharui. Nah, hati yang taat. Nah, hati yang taat itu bisa kita peroleh kalau kita mau taat kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita dapat mempunyai prinsip kebenaran yang kuat. Kita bisa membuahkan buah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Kalau kita membangunnya dengan fondasi yang kuat juga. Fondasi hidup kita ini harus kuat. Supaya prinsip kebenaran kita juga kuat. Kalau prinsip kebenaran kita kuat, fondasi hidup kita kuat, dimanapun kita berada, kita akan dapat menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan kita. Karena apa? Buah kebenaran, buah kasih itu akan terpancar keluar dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau memiliki fondasi hidup yang kuat, prinsip kebenaran yang kuat, kita berarti harus memiliki integritas yang kuat. Nah, bicara integritas ini berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan itu harus sama. Kita ngomong A, ya kita harus lakukan A. Nah, bicara integritas berarti dimanapun kita berada saat tidak ada siapapun, itulah kita, itulah diri kita. Nah, kita mau memilih kita melakukan kebenaran
atau kita mau memilih kita kompromi dengan dosa. Nah, saat tidak ada orang, saat hanya kita sendiri, saat kita diperhadapkan oleh suatu pilihan, apakah kita mau terus menjadi orang benar atau kita mau menjadi orang yang munafik, yang tetapi cuman kita sendiri yang tahu, orang lain gak tahu. Nah, itu kita diperhadapkan oleh pilihan. Kalau kita memiliki integritas, berarti dimanapun kita berada, saat kita sendirian, gak ada orang siapapun, hanya kita sendirian, kita diperhadapkan oleh suatu masalah, oleh suatu pilihan. Apakah kita mau memilih kebenaran atau kita mau kompromi untuk kita meninggalkan kebenaran. Contoh yang sederhana itu seperti ini, saudara. Misal saat di gereja ini ada doa pagi, saudara. Wah, sekarang musimnya hujan. Nah, hujan dingin, malam dingin, malamnya begadang, paginya ngantuk. Nah, tetapi ada komitmen kita mau datang doa pagi. Nah, tapi saat itu kita dihadapkan pilihan, aduh, dingin-dingin kayak gini, enaknya datang ke gereja untuk doa pagi atau kita narik selimut tidur lagi. Nah, itulah kita. Saat kita diperhadapkan oleh pilihan, apa yang harus kita lakukan? Nah, apakah kita mau tetap mempertahankan prinsip, aku cinta Tuhan, aku mau menghadap hadirat Tuhan, aku mau jaga menara doa, aku mau datang doa pagi, ataukah aku mau tidur lagi? Nah, itulah yang kita diperhadapkan oleh pilihan dimanapun kita berada. Saat tidak ada siapapun, rasanya hidup kita hanya diperhadapkan, enggak apa-apa, itu bukan suatu masalah yang besar. Tapi itulah integritas kita sebagai anak Tuhan. Apakah engkau mau mentaati apa yang menjadi komitmenmu? Mau melakukan apa yang Kristus lakukan saat hidup, pagi-pagi buta, Kristus berdoa. Nah, ataukah kita mau pagi-pagi buta, kita tidur? Nah, itu diperhadapkan oleh pilihan. Saat kita berjalan, kita melihat ada dompet yang jatuh. Ataukah kita mau ambil dompet itu, serahkan kepada pihak yang berwajib, kita lihat mungkin ada alamatnya, kita kembalikan, ataukah kita mau ambil uangnya. Nah, karena kan gak ada yang tahu, itu adalah pilihan-pilihan di mana sebenarnya menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mau melakukan kebenaran itu menjadi buah kebenaran dalam hidup kita, prinsip-prinsip kebenaran yang harus kita jaga, ataukah kita memilih untuk kita kompromi. Nah, saudara, bicara tentang integritas itu bicara kebenaran. Semuanya diperhadapkan oleh kebenaran, karena sumber kebenaran adalah Tuhan kita sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan membunuh, jangan mencuri, harus hormat dengan orang tua. Apakah saat kita tidak ada siapapun, saat kita dinasihatin orang tua, kita bisa menerima? Atau saat kita di depan orang tua kita, kita kelihatannya menerima, tetapi di belakangnya kita mengumpat. Nah, saudara, prinsip kebenaran itu harus jelas. Nah, harus jelas, apa yang kita lakukan itu harus jelas. Sama dengan apa yang kita perkatakan. Kalau kita sudah mengatakan itu enggak benar, ya kita harus lakukan, karena itu enggak benar, jangan dilakukan. Nah, kadang yang menghambat kita adalah cenderung manusia ini kepinginnya dilihat oleh manusia. Nah, prinsip integritas berbicara tentang kejujuran. Nah, kalau aku kelihatan salah, gengsi. Masa aku salah? Cenderungnya manusia enggak mau mengakui kesalahannya. Kenapa? Gengsi. Nah, kesombongan. Masa aku salah? Yang salah dia, cari kambing hitam. Prinsip kebenaran
itu adalah apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita perkatakan. Kita harus jujur dengan hati kita sendiri, jujur di hadapan Tuhan. Karena itu yang akan menempatkan kita, apakah kita layak atau kita enggak layak untuk masuk surga. Cenderungnya kita kompromi. Saudara tahu perbedaan Daud dan Saul. Saul saat salah ditegur oleh Samuel. Saul enggak mau menerima. Tetapi Daud saat salah dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dia langsung menerima, iya aku salah. Nah, tetapi saat Tuhan melihat respon hati yang mau mengakui kesalahan, Daud mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Ini adalah seorang yang aku kasihi, orang yang aku berkenan kepadanya. Tetapi saat kita salah, apakah kita mau merendahkan diri kita? Aku salah. Saat kita mau mengaku kita salah, sebenarnya suatu permasalahan, suatu pertikaian itu ibarat kita ibarat seperti gelora air yang ngamuk, itu kita redam. Karena kita mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, aku yang salah. Aku minta maaf. Sebenarnya itu membuat ketegangan itu meredam. Amarah yang puncak itu meredam saat kita mau merendahkan hati. Saat dimana ada orang yang merendahkan hati, mengakui aku yang salah. Semuanya akan tenang kembali. Nah, itu adalah prinsip-prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan. Apakah kita mau melakukan prinsip-prinsip kebenaran seperti yang Tuhan ajarkan? Hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, Kristus telah hidup, mau berkorban. Mau, ya aku yang salah. Ya aku yang berkorban untuk kamu. Ataukah kita mau tetap kita yang menang? Kita merasa gak bisa, aku gak mau kalau aku yang salah. Orang lain yang salah, kita cari kambing hitam. Itu adalah ujian-ujian kehidupan kita sendiri. Siapa kita? Saat orang lain tidak melihat, siapa kita? Tuhan melihat. Kalau kita cuma mau dilihat orang, kita ini wah kita sudah benar, kita sudah bagus, kita sudah hebat. Tetapi sebenarnya di dalam hati kita, di dalam diri kita sendiri, sebenarnya kita masih sangat-sangat jahat. Manusia bisa salah memberikan penghargaan. Manusia melihat kita sebagai wah yang hebat. Tetapi sebenarnya kita sangat-sangat tidak layak. Lebih baik kita dihargai Tuhan daripada kita mendapatkan penghargaan manusia. Kalau kita dihargai Tuhan, manusia pasti akan menghargai kita. Tetapi kalau kita dihargai manusia, belum tentu kita dihargai Tuhan. Buat apa kita mendapatkan penghargaan manusia kalau kita tidak mendapatkan penghargaan Tuhan? Lebih baik kita merendahkan hati kita. Belajar kita untuk rendahkan hati kita. Kita mau ngaku, Tuhan aku salah, Tuhan aku gak sanggup. Tuhan aku gak bisa. Kita mau lakukan itu. Untuk kita mau belajar membuat fondasi yang kuat. Fondasi kebenaran yang kuat dalam kehidupan kita. Suatu bangunan itu akan kokoh berdiri kalau fondasinya kuat. Begitu juga dengan kita. Kita akan tetap mempertahankan iman kepercayaan kita. Kita pertanggungjawabkan saat kita bertemu dengan Tuhan. Kita akan bisa pertanggungjawabkan iman kepercayaan kita kalau kita mempunyai fondasi yang kuat. Tetapi kalau fondasi kita nggak kuat, saat ada masalah, aduh aku sudah umur 30 lebih, nggak dapat pasangan hidup, belum dapat pacar. Nah, itu ada yang naksir saya, tapi bukan anak Tuhan. Nah, kompromi. Nah, kalau kita nggak punya fondasi iman yang kuat, pasti kita akan gampang kompromi. Saat kita berkompromi, kita terlepas. Karena apa? Kita ikut arus dunia. Kalau kita mau membuahkan buah-buah kebenaran, kita jangan takut.
untuk menjadi berbeda. Kita berbeda dengan orang, kebanyakan orang, tetapi kita ikut Tuhan. Itu yang utama, saudara. Yang utama adalah kita mengikut Tuhan karena kita tahu hidup kita perlu Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar, seringkali kita enggak menghargai kasih Tuhan. Seringkali kita melupakan kasih Tuhan hanya begitu aja. Kita enggak nganggep semua ya kayak gini. Padahal saudara, jika 5 menit ke depan aja kita dipanggil Tuhan, apakah kita siap? Jika 5 menit ke depan kita tiba-tiba mendapatkan suatu kabar, wah orang tua kita dipanggil Tuhan, atau pekerjaan kita mendapatkan hambatan, apakah kita siap? Kita lupa semua yang menjagai itu adalah Tuhan. Tapi cenderung kita seringkali lupa akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Apakah kita hanya mau sampai sebegini aja kita mengasihi Tuhan? Saudara, mari kita perbaiki motivasi hati kita. Lebih lagi kita belajar rendahkan hati kita. Belajar mengerti bahwa Tuhan itu memiliki kasih yang begitu besar untuk setiap kita. Belajar kita menyadari bahwa hidup kita perlu Tuhan. Hidup kita perlu Tuhan. Apalagi saat seperti ini. Siapa yang menyangka pandemi begitu lama sekali. Sampai kita kalau dulu kita suka dengan dekat dengan orang, dekat dengan semua sesama kita. Saat kita dekat dengan sesama kita jauh dengan Tuhan. Tetapi sekarang kita nggak bisa lagi dekat-dekat dengan sesama kita. Berarti ini adalah waktunya kita mendekat hanya kepada Tuhan. Waktunya kita mendekat pada Tuhan. Yang bisa menjaga kehidupan kita, menjaga kesehatan kita, menjaga harta benda kita, pekerjaan kita, semuanya adalah Tuhan. Jaminan kita adalah Tuhan. Yang dapat mempertemukan kita dengan jodoh yang tepat adalah Tuhan. Kalau kita cuman memilih apa yang kelihatannya baik, manusia bisa salah, saudara. Tetapi Tuhan gak bisa salah. Manusia melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat yang di dalam. Jangan kita menjadi munafik karena kita memperbaiki yang di luar aja. Tetapi perbaikilah yang di dalam hati kita, supaya kita bisa keluar, mengeluarkan buah-buah kebenaran, mengeluarkan buah-buah kasih, sehingga kita dapat mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Saudara, demikian sharing firman Tuhan sore hari ini. Saya selesai, saudara. Saya hanya ingin menegaskan satu hal. Kasih Tuhan itu sangat-sangat besar untuk setiap kita. Ayo kita rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita, lebih lagi pahami kasih Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat memberikan buah-buah kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Karena firman Tuhan tadi katakan dengan jelas, jika kita mengasihi Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus telah hidup. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, biarlah kasih-Mu terus menjagai kehidupan kami, supaya Tuhan kehidupan kami dapat membuahkan buah-buah kebenaran, buah-buah kasih, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah kasih-Mu itu yang akan terus memperbaiki kehidupan kami, kasih-Mu yang akan terus menyadarkan kami dari hari ke hari, waktu ke waktu, bahwa kami membutuhkan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan jika saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Saya ajak sahabat-sahabat muda, angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa yang senantiasa mengasihi-Mu,
dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menjaga engkau menjadi sahabat penghibur, dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.